Boleh. Busuk sikut. Ya, ada suspend bang, nggak bisa bang. Kamar saya Rokok ya, rokok. Kamar ini ada rokok. Salam kepada semua yang kami hormati, Bapak Bantu. Baru saya dengar seumur hidup pernah mau pantu. Orang Jambi, Pak. Orang Jambi asli. Batu Bukit. Iya. Biasanya pantun jenaka, Pak. Biasa. Pak Usman. Terima kasih beserta rombongan. Maaf tidak kami sebutkan satu-satu. Bapak sekalian, para peserta rapat yang berbahagia, mohon izin kami absen dulu ya yang dari kita ya. Bidang televisi di SUB, Belum datang, Pak. bidang pemberdayaan desa, kalau bidang pemulihan peralatan desa PUPR. Belum. Bidang di Bukit Balik, alhamdulillah. Tapi kan tadi di kuat atau bukan. Yang hari ini juga sudah kita perjuangkan. Lepas ya. Kalau memang nanti ada satu mendapatkan di kuat atau bukan, saya pastikan kerjasama ini batal. Ikut tes di Jakarta. Tes di Jakarta. Ada indikasi Antrian. Itu ya Pak, sebagai perantar, mohon maaf, kami mohon izin nih Pak, kapan nanti Pak Bantu Bendera, harapannya kami akan pindah ke sebelah. Jadi kalau Pak di kami ini hari ini setiap hari Jumat buka sana buka tutup sini, kita buka saja Pak. Buka itu urusan nutup itu urusan Pak Kabak. Siang malam buka ya. Iya. Kalau buka itu enak Pak. Kalau urusan nutup itu yang repot. Persoalan nanti Pak Bantu tidak makan itu bagian Pak Kabak. Bagian saya. Itu saja, terima kasih, selamat mengikuti rapat dan audiensi serta fasilitasi. Semoga pertemuan ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Saya selaku pribadi mohon maaf. Terakhir pantun, Pak. Iya, silakan. Ini mantap ini kan. Namanya Pak Pantun kita tuh. Dua tigo kucing bulat. Tidak sama si kucing belang. Dua tigo sudah bupati, tidak sama pada hari seorang. Ini penegasan saja untuk ini. Jangan ada dusta dia. Cuma tolong diresapi. Lanjut ya. Sampai nanti ada terindikasi yang tidak bisa, ya saya mohon maaf lah ya. Kita akan laporkan utus pada pimpinan. Masih ada HPS kita satu orang, Pak. Oh ya, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dengar apa kami serahkan sebenarnya pada Pak Kabak, kami mohon pamit. Siap. Terima kasih Pak Asisten. Luar biasa Pak Asisten. Karena sudah biasa di luar. Itu motor Pak. Piratonya sama banyak cuma pantunnya. Sini kasih ya. Ada penekanan itu. Ini yang aku ragu. Sudah ada pilihan lain. Pilihan jabatan kosong ya. Masuk otak yang bisa memanfaatkan kehadiran direktur itu untuk meningkatkan mereka. Nah, berarti kita dari sekarang harus siap. Yang kedua, kami dari perguruan tinggi ada tridharma namanya. Tridharma perguruan tinggi. Ada dharma pendidikan, ada penelitian, ada pengabdian. Ini salah satu pengabdian kami. Jadi Bapak Ibu nanti jangan berpikir ada duit baru kami kesini, enggak. Manfaatkan, karena kami harus menjalankan tridharma ini, pengabdian, untuk kita, kami belajar teori hari, tapi nggak pernah praktek. Naiknya mungkin 800%. Kan cukup besar ya kenaikannya. Tapi beberapa parameter, angka kemiskinan, tingkat pengangguran, gizi buruk, kemudian juga Gini rasio, indeks Williamson, inflasi, itu nggak bagi terjauh, tidak bagi terjauh, Bapak Ibu. Tetapi APBD-nya naik kurang lebih hampir 800%. Apa yang salah?
gitu. Nah itu yang kita berpikir ke depan, bagaimana kita bisa mengoptimalkan anggaran yang kita punya ini, bagaimana kita bisa mengefektifkan anggaran yang ada pada kita ini untuk bisa menuju welfare society, kesejahteraan masyarakat. Nah inilah kita nanti kerjasama bersama, ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, peningkatan PAD. Saya kebetulan dengan Pak Fadil waktu dia jadi kepala Dispenda di sini dulu, namanya masih Dispenda, kita melakukan kajian potensi pajak dan retribusi daerah waktu Pak Fadil masih kepala Dispenda, dan itu berdampak signifikan, Pak. Begitu kita kaji, dia naik sekitar berapa ratus miliar PAD dari sini. Sama dengan di provinsi. Di provinsi, waktu zamannya Sekdana Pak Sarasadin, kita melakukan kajian potensi retribusi dan pajak daerah. Dulu PAD kita nggak sampai 1 T, PAD provinsi itu. Jadi anggota Dewan bilang, Pak Pantun bisa nggak kita lakukan kajian? Karena besaran PAD menentukan gaji anggota Dewan. Jadi mau apa saya bilang, coba kita kaji, PAD kita ini kok di bawah 1 T provinsi, lucu kan? Jadi kita lakukan kajian. Dan kita kaji ternyata potensi retribusi itu, masing-masing dinas punya gedung. Masing-masing dinas ada retribusi yang selama ini tidak kita lirik, karena kita mengandalkan selalu dana dari pusat. Begitu kita lirik, wah ternyata dinas pemuda dan olahraga saja, Kolmarman, itu hanya dapat 250 juta, 500 juta paling tinggi. Begitu kita buat patok, dia dapat 2,5 M. Begitu kita patok, karena terjadi kebocoran, ya, kita lakukan uji petik, kebocorannya tinggi. Nah, begitu kita buat target, dia tembus 2,5 M. Dan kita, PAD kita pertama kali waktu zaman Pak Sarasadin tembus 1,1 triliun PAD. Yang berpuluh tahun itu selalu di bawah 1 T. Artinya apa? Banyak potensi yang ada sama kita, tapi karena kita nggak melakukan satu upaya, itu ya berlalu saja. Kita lebih fokus kepada APBD yang ada gitu dari pusat, baik dana DAU maupun DAK. Sebenarnya potensi kita itu tinggi, ya. Nah ini maksud saya yang sama-sama nanti kita garap bersama. Bapak, mau saya pikirkan nanti berapa ya kayu bayar ini enggak? Jadi yang penting Bapak kawinkan situ ada penyertaan kami dari pendamping. Ya, kita akan buatkan program. Bagaimana apakah PBBP 2 kita sudah optimal atau belum? Kemudian pajak rumah makan restoran kita sudah optimal atau belum? Itu hal sepele yang sebenarnya berdampak besar bagi kita. Nah itu maksud saya yang nanti kita harus samakan persepsi. Karena gerak ini agak berbeda. Begitu kita sudah dilalui oleh jalan tol, kalau kita hanya diam saja, kita akan hanya orang say hello saja, mau lewat. Tapi kalau kita punya program yang baik, itu akan berdampak positif bagi ekonomi kita di Kabupaten Muara Jambi. Batanghari. Batanghari. Itu karena Kabupaten Muara Jambi. Iya, saya kemarin. Iya, mohon maaf. Saya kemarin baru ngomong dengan Pak Natsmi, PJ Bupati Muara Jambi. Dia tahu nggak Bapak jadi PJ dia tuh? Kita provinsi mendapat GDPK terbaik, Grand Design Pembangunan Kependudukan terbaik se-Indonesia, GDPK. Dan kepala dinasnya DP2A3 itu adalah Pak Natsmi. Langsung kata Pak Haris, Pak Mantul ini kita jadikan PJ. Kasih penghargaan. Iya betul. Yang membuat dokumen itu kita Pak, saya, Prof. Suwandi, Prof. Junedi. Nah, dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi. Kita mengalahkan Yogyakarta, mengalahkan Jawa Tengah, yang dari UGM itu semua. Iya benar, dokumennya ada. Dan kota juara 2 terbaik se-Indonesia. Nomor 1 Semarang, kota Semarang. Nomor 2 kota Jambi. Yang buat desain kita. Jadi dokumen itu benar-benar sangat ya bagus sekali. Tinggal bagaimana orang di lapangan mengeksekusi dokumen itu, membreakdownnya untuk menjadikan program dan kegiatan. Nah itu yang harus kita tadi kata Pak Bapak, masalah kita adalah kemampuan manajerial di level menengah itu harus kita upgrade supaya dia bisa mampu menerjemahkan dokumen menjadi program dan kegiatan yang benar-benar valid dan reliable untuk kita laksanakan. Makanya saya tadi Muara Jambi baru tadi malam ngomong Pak, ada WA-nya Mas ini.
Makanya Muara Jambi saya bilang itu mohon maaf ya. Iya. Jadi Kabupaten Batanghari ya. Jadi saya berkilas sedikit dengan Pak Arsmi dari malam ini berwa-waan sama dia. Nah, kita juga sekarang dengan Muara Jambi bicara tentang itu. Karena nanti dia ada exit tol. Saya bilang sama beliau, exit tol itu kita manfaatkan Pak. Jangan hanya orang exit dari situ, terus dia say hello saya bilang. Dia minta juga bantu Pak gimana. Cuma saya ini PD sampai 2025 awal katanya tidak apa-apa saya bilang. Jadi artinya semua daerah akan berlari untuk memberikan impact yang positif dari kehadiran jalan tol yang dia triliun itu. Ya. Nah, oleh karena itu upaya yang dilakukan oleh Pemda Batanghari dulu supaya exit tol melewat sini itu mesti kita hargai. Itu perjuangan dulu supaya dia lewat ke sini, nanti tembusnya di apa itu Pak? Nanti kan dari sini Kempino terus ke tempat durian itu Pak? Selar. Kan ke sini deh Pak. Artinya kan kita benar-benar daerah yang akan menjadi sangat strategis ya. Jadi distribusi barang dan jasa itu akan luar biasa ya dari kita. Investor pun akan beli di daerah kita karena kita akan ada exit tol nanti di jembatan Merah itu ya dekat situ. Nah ini akan berdampak positif ya terhadap daerah kita. Tapi sekali lagi masing-masing OPD harus membuat program. Nah, nanti kita bisa bersanding Pak. Itu kan kita namakan bersanding. Pokoknya Bapak yang mana yang apa bisa dipanggil dari kami. Ada di sini juga ada yang profesor, banyak yang doktor, tapi hanya teori semua ini, ya. Tidak pernah dia bekerjasama dengan Pemda. Banyak sekali kita berdokter, tapi jarang ya. Saya karena memang dari 2003 tamat dokter langsung memang ke Bapeda, jadi banyak saya punya pengalaman. Nah oleh karena itu mungkin ini kira-kira apanya ya kata pembuka awal bagaimana kita menyamakan persepsi 5 tahun ke depan sehingga kerjasama ini tidak hanya sekedar di atas kertas tapi benar-benar terimplementasi ya di program dan kegiatan yang sama-sama kita isi. Sekali lagi Bapak jangan pikirkan uang karena kami ada tridharma mana-mana, tridharma perguruan tinggi. Ya, cuman kata beliau tadi makan siangnya aja sediakan, gitu kan? Supaya jangan kelaparan dan dibulian. Jadi kita akan membantu Pak. Tapi tidak ini Pak ya, tidak kemenak Pak ya. Kalau kemenak kan jelas beramal. Oh, tidak kemenak. Itu agak berat. Ya agak berat. Jangan kita beramal. Ya. Itu nanti larinya ke BLT. Terus yang kedua kita juga menyusun cross-cutting program. Cross-cutting program itu program Indonesia. Kalau kita dulu belajar matematik waktu kita sekolah SMA mau kuliah ada namanya himpunan. Jadi himpunan ini ada di Perindak, ada di Dinas PTSP, ada di Bapeda. Tapi masing-masing tapi masing-masing dia jalan sendiri seperti kata orang dia kabigusi kabigem. Ya gitu, kabigusi kabigem sebenarnya. Aku begini, kau begitu. Masing-masing jalan sendiri. Iya. Tapi yang namanya cross-cutting program itu kita buat program Indonesia. Iya. Jadi kita kepingin nanti, hanya itu kan mestinya di bulan-bulan Januari atau Februari itu sudah kita tetapkan dan kita print SPP-PBB-nya. Ternyata karena ada penyesuaian tadi dan kita juga mengatur regulasi turunan regulasi dari Permen PT dan sebagainya itu menjadi Perda itu kan butuh proses Pak. Baru selesai di bulan 4 dan bulan 4 ini sehingga terganggulah untuk pencetakan massal PBB itu sehingga siapa yang PBB kita dari pajak ini ya tadi 16,34 atau 64%, karena kita memang belum SPPT itu belum kita tagih ke objek pajak terkait. Masih kendala juga. Iya. Jadi mungkin saran saya gini Pak, karena ada perubahan, mumpung ada perubahan tarif, jadi Bapak buat kegiatan satu validasi
database pajak. Itu penting sekali. Sehingga nanti dapat ketahuan dia kenaikan tarif ini berdampak berapa. Saya yakin, saya kan pernah juga di provinsi. Data di Samsat beda, data di sini beda, jumlah kendaraan aja nih, data sini beda. Saya bilang nggak bisa ini, kita validasi. Jadi penting validasi database perpajakan, pajak apa saja kita validasi semua database supaya kita mendapatkan gambaran yang lebih real. Nah, itu penting itu Pak. Bapak, nanti kalau kita PKS, kita kegiatan itu penting kita lakukan dulu. Dimana kita mau validasi data yang akurat sehingga, nah kita untuk berikutnya kita memastikan berapa pajak kita. Terima kasih.